Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengapunten Ustadz nggih. Kami hanya ingin meminta suatu penjelasan ringkas mengenai manfaat yang jenengan peroleh dari metode sorokan kitab Mukhtasar Jidan yang jenengan telah tempuh beberapa tahun yang lalu. Mungkin jenengan bisa menjelaskan secara ringkas saja. Terima kasih. Jadi banyak ya yang saya peroleh dari metode sorokan yang ada di pondok ini terutama. Jadi menggunakan metode sorokan dari berbagai metode itu salah satu manfaatnya yang pertama yaitu kita itu secara cepat dapat memahami, dapat membaca kitab secara benar, terutama tentang ilmu nahwunya, kemudian ilmu sorofnya, itu yang dapat kami peroleh. Jadi anak-anak itu bisa memahami, bisa mempraktekkan bagaimana cara membaca kitab yang benar, ketika rofa dibaca rofa, ketika nasab dibaca nasab, ketika jadi mubtada maka dibaca rofa, dan lain sebagainya. Jadi menggunakan atau melalui metode sorokan ini, itu salah satu dari manfaat metode sorokan. Yang nomor dua itu manfaatnya itu anak-anak itu lebih giat lagi, lebih cinta lagi mematlaah kitab-kitab ulama salaf. Jadi menggunakan metode ini itu juga dapat menarik mereka. Nanti ketika mereka sudah bisa baca kitab, sudah bisa memahami kitab, nanti akan menarik mereka itu lebih suka membaca kitab-kitab dari ulama salaf. Tuh. Jadi kami Salah satu. hanya ingin meminta pendapat Ustadz mengenai apa sih yang jenengan dapatkan dengan metode sorokan yang jenengan tempuh beberapa tahun yang lalu. Mungkin jenengan bisa menjelaskan secara ringkas. Kalau yang ditanya itu tentang manfaat tentang penerapan metode sorokan, karena metode sorokan sendiri itu kan metode yang klasik, sudah dari dulu diterapkan di pesantren. Jadi kalau bicara metode yang sudah lama dipakai, otomatis kan manfaatnya sangat banyak sekali. Manfaatnya itu sangat banyak ya. Kalau yang saya rasakan ya, yang pertama mungkin melatih santri untuk belajar membaca kitab ini, karena memang tujuannya metode sorokan itu kan memang untuk pembelajaran kitab ini. Jadi kalau secara teknis kan jadi dari murid ke guru. Jadi mungkin untuk pertama-tama guru sifatnya mendikte bacaan kita, kemudian murid meniru. Nanti tahap kedua, kalau seumpama satu kitab kita ambil contoh kitab Mukhtasar Jidan, itu nanti satu kali putaran ya, jadi mulai dari babul kalam hingga bab mahfudzatul asma kita baca dulu dari pendidik membacakan, kemudian santri membaca satu-satu. Nanti di putaran yang kedua si pendidik tidak perlu membaca, jadi langsung santri. Di santri itu juga setiap sorokannya bawa dua kitab ya, yang ada maknanya dan yang kosong. Lalu mereka ketika membaca yang kosongan, tapi ketika belajar mempersiapkan yang ada maknanya. Manfaatnya ya melatih mereka untuk belajar membaca kitab ini. Karena kalau hanya mempelajari teori nahwu saja, nahwu sorof saja itu tidak cukup. Jadi harus disertai dengan praktek untuk menerapkan teori-teori yang sudah ada. Dan yang kedua, dengan adanya metode sorokan ini, manfaat yang kita peroleh yaitu adanya interaksi antara ustadz, antara guru dengan murid. Jadi karena berhadapan langsung, jadi face to face. Jadi murid maju di depan guru membacakan kitab yang kosongan itu. Jadi interaksinya lebih mudah dibanding dengan kita seumpama di ruang kelas. Itu kan untuk menjangkau siswa yang atau santri yang paham atau tidak, jadi interaksinya lebih mudah.
Dan yang ketiga yaitu guru sangat mudah sekali untuk mengevaluasi. Jadi mana siswa atau santrinya yang kemampuannya masih kurang dari segi teori, nanti guru itu akan sangat mudah menentukannya melalui metode sorokan ini. Manfaatnya sangat banyak sekali. Dan kemudian mereka juga akhirnya dengan adanya metode sorokan, mereka sering membaca kitab kuning, mereka akhirnya lama kelamaan berani untuk membuka kitab kuning yang lain, membaca kitab kuning yang lain. Karena memang kita sudah biasa sorokan aja, apa salahnya kalau nyoba-nyoba kitab-kitab yang di perpus yang baru. Jadi mereka di kitab kuning itu nggak ada rasa takut, malah mereka penasaran. Ya tergantung juga sih, tergantung anaknya juga ya. Kalau memang memiliki motivasi yang tinggi, ya mereka cepat berkembang. Tapi yang saya lihat selama ini begitu. Jadi, dan selain sorogan juga kan seorang pendidik juga kan memberi motivasi kepada muridnya, kepada santrinya untuk jangan takut membuka, mempelajari kitab ini. Akhirnya mereka juga termotivasi ya, karena sering berinteraksi, sering dikasih dukungan, dorongan, akhirnya mereka berani juga belajar kitab ini. Hanya jadi metode sorogan itu bukan hanya ya, mungkin sifatnya itu lebih menjadi pemancing, menjadi pemicu, menjadi stimulus ya, agar mereka berani. Selain melatih mereka juga melatih mereka membaca kitab, juga melatih mereka agar berani membaca kitab-kitab yang baru. Mungkin itu ya yang saya rasakan. Mungkin sebenarnya banyak ya, cuma yang saya ingat mungkin itu ya. Apalagi mungkin kalau mengenai efektivitas mengenai metode sorokan yang telah turun temurun kan biasanya ya, telah turun temurun yang diterapkan buat pesantren, mungkin seberapa efektifnya metode tersebut? Kalau ditanya tentang efektivitas, tentu kita perlu mengacu pada seberapa banyak ya output yang berhasil melalui metode sorokan ini. Kalau yang saya rasa, jadi dalam metode sorokan kan setiap santri banyak. Ya tergantung juga sih. Kalau mereka itu serius, mereka memang betul-betul ingin bisa, mereka akhirnya ya nanti akan berusaha lebih maksimal, lebih tekun lagi. Yang menjadi PR bagi kita yaitu bagi santri-santri yang mereka itu motivasinya untuk serius latihan membaca kitab melalui sorokan ini yang kurang. Ini yang kita perlu cari solusinya agar mereka itu bisa menyusul teman-teman yang kemampuannya itu yang sudah di atas, menengah ke atas. Jadi kalau bicara efektivitas yang selama ini yang tampak ya dari pesantren kita ya cukup banyak kok santri-santri yang bisa, apalagi mereka sampai ikut musabaqah, ikut perlombaan, dan mereka ya juara. Ada yang seperti saya kasih contoh yang kemarin di tahun 2018 itu di ketika acara Haul Pondok Pesantren Gunung Agung, itu juga ada dari santri pondok kita, dari santri pesantren kita yang alhamdulillah berhasil meraih prestasi di event itu. Ada juga di Lumajang, kemudian di acara FMAA, mungkin jenengan juga tahu, di FMAA Forum Musyawarah Anjasinya yang sana Jember ya, akan mengadakan MBK. Mereka juga dari pesantren kita, walaupun nggak semua menjadi juara ya, tidak semua, cuma kalau melihat dari itu ya sangat efeknya sangat terlihat sekali. Mereka yang
rata-rata yang apa namanya yang berhasil, yang berprestasi itu rata-rata mereka ya sorokan. Dan saya juga ya bicara seperti ini juga saya melihat di pesantren-pesantren yang lain yang mereka yang ya yang apa namanya yang juga gak kalah saing ya, yang mereka juga santri-santrinya itu berprestasi, itu saya observasi mereka juga sorokan. Jadi kalau ditanya efektivitas ya sangat, efektivitasnya sangat terlihat sekali, sangat menonjol sekali metode sorokan ini. Ya mungkin itu ya yang bisa yang saya ketahui ya, yang